Jadi kalau dibandingkan dengan Hambalang itu tidak ada apa-apanya ya. Kalau misalkan banyak proyek mangkrak di era Jokowi. Ini 20% saja 141 triliun. Bayangkan kalau 50%. 50% artinya bisa 300 triliun lebih. Wah, kalau misalkan proyek ini mangkrak, wah akan ada setidaknya julukan Pak Jokowi setelah masuknya OCCRP sebagai pemimpin terkorup. Kalau banyak proyek yang mangkrak, pastinya juga akan ada julukan baru. Ya, kemungkinan Raja Mangkrak dan lain sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Waduh, pertanda apa ini ya? Nah, dari updatean suasana IKN, ya kurang lebih 1 minggu yang lalu lah beredar di media sosial X, bahkan terlihat tidak terurus ya. Kalau kita lihat dari sini ya, bahkan pagar-pagar ditumbuhi daun-daun, pohon, dan lain sebagainya ya. Ini sama halnya kalau kita ingat pada saat lalu ya, ketika Pak Jokowi menyambangi Hambalang lah, ketika ada kritikan dari Pak SBY pada saat lalu, Pak Jokowi membalasnya dengan sindiran yang sangat fenomenal pada saat lalu ya. Tiba-tiba menyambangi Hambalang dan konon katanya Hambalang akan direnovasi ulang dan lain sebagainya. Tetapi juga sampai saat ini pun tidak ada tindak lanjut terkait Hambalang akan dibangun ulang lah, direnovasi dan lain sebagainya. Tidak ada. Berarti pada saat lalu hanya omon-omon saja ya. Ini tertanggal 19 Maret yang lalu, belusukan Jokowi ke Hambalang adalah sindiran keras bagi SBY. Tetapi saat ini malah ada yang cukup fenomenal. Kalau misalkan, wah, saat ini pemerintah juga lagi tengah fokus ya, mencari jalan keluar supaya apa? Supaya program makan bergizi gratis. Boro-boro memikirkan IKN ya, program makan bergizi gratis, bahkan juga anggarannya saat ini juga mulai terasa beratnya ya. Kalau kita lihat bahkan dari usulan setidaknya ketua DPD, bahkan kepala daerah, bahkan ketua PBNU itu setidaknya mengusulkan akan ada dana inilah, masyarakat dilibatkan untuk program makan bergizi gratis lah, dan bahkan yang cukup unik lagi yaitu dana infak tersebut supaya bisa untuk membiayai program makan bergizi gratis. Nah, ini juga sangat wow sekali. Bahkan ada usulan dari kepala daerah dana APBD untuk biaya program makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Jadi jangan mikir IKN lah, mikir program unggulan saja saat ini juga lagi pusing, apalagi mikir IKN. Ya otomatis lah IKN seperti ini. Bayangkan dana untuk maintenance IKN ini pastinya akan membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Apalagi juga sampai saat ini pun ASN belum pindah ke IKN. Jadi sangat terbatas sekali. Ya semoga saja, saya berharap sekali supaya tidak ada proyek-proyek yang mangkrak di zaman Pak Jokowi. Karena kalau mangkrak pasti itu akan membuat anggaran boros dan pastinya kerugian negara akan sangat banyak sekali. Kalau kita lihat dari sini ya, tidaknya ada 58 proyek Jokowi senilai 420 triliun terancam mangkrak. Menko Airlangga ungkap nasibnya. Wow. Ini padahal pada 17 Juli 2023. Ini 58 proyek Jokowi senilai 420 triliun. Jadi tidak main-main proyek Pak Jokowi, dan seharusnya kalau Pak Jokowi pada saat lalu menyindir, setidaknya kan seharusnya menjadi kaca ya, menjadi kaca. Oh, kalau bisa jangan sampai ada proyek yang mangkrak lah seperti di zaman Pak SBY, kurang lebih seperti itu. Tetapi malah Pak Jokowi terus menggebut proyek-proyek dan bahkan malah memindahkan IKN. Kalau kita lihat memindahkan IKN itu harus penuh kehati-hatian, harus dipikir betul dampaknya. Apalagi di Kalimantan misalkan, di Kalimantan rata-rata PNS di Jawa. Jadi seharusnya bertanya dulu lah ke ASN yang akan dipindahkan apakah bersedia atau tidak. Anggota DPR ya pastinya nggak mau ya. Tetapi ya sudah separuh jalan lah. Saya berharap semoga saja IKN berjalan sesuai rencana ya. Nah, bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat suara perihal 58 proyek strategis nasional Presiden Jokowi yang terancam mangkrak alias tak kelar hingga masa jabatan selesai.
Dia bilang nasib ke-58 PSN tersebut akan sangat tergantung pada pembiayaan. Airlangga mengatakan status PSN selalu dievaluasi setiap 6 bulan. Dengan begitu dirinya harus membahas beberapa proyek dengan pejabat daerah dan stakeholder terkait mengenai proyek yang sekitaran tidak akan rampung di 2024. Proyek yang dilanjutkan tahun depan itu adalah financial close sudah ada dan tidak menggantungkan kepada anggaran pendapatan belanja negara APBN. Dengan kriteria tersebut proyek-proyek itu berlanjut, katanya di Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat pada 17 Juli 2023. Ya semoga saja lah, tapi kalau kita lihat saat ini ya, boro-boro mikir IKN, mikir program-program andalan dari Pak Prabowo Subianto, bahkan juga sudah agak mulai kebingungan ya. Nah bahkan dikomentari oleh Dr. Tifa, ingatkah ketika Jokowi di tahun 2016 berkunjung ke proyek mangkrak Kemenpora SBY di Hambalang, dengan gaya sotoy songong dia keliling area sambil geleng-geleng kepala. Kini tak terhitung proyek infrastruktur mangkrak selama 10 tahun orang ini berkuasa. Kalau mau balas, sebetulnya Pak SBY bisa saja keliling Indonesia sambil geleng-geleng kepala menyaksikan ratusan proyek mangkrak dan mubazir yang dihasilkan Jokowi, atau keliling ke calon istana Kunyang di IKN ini aja deh sambil geleng-geleng kepala dan menghela nafas panjang prihatin. Cuma setahu saya Pak SBY orang yang santun, bukan sotoy, jamin bajito. Ya seperti itulah. Dari sini bahkan juga dikomentari oleh Tio, gimana kalau Wapres disuruh berkantor di sana? Sepertinya IKN akan menjadi terbesar untuk destinasi mistis. Ya adili, wah IKN cocok buat isolasi mulia dan seterusnya dan seterusnya. Nah kalau kita lihat pada saat lalu juga terlihat ya, ada pemberitaan kesedihan Jokowi saksikan proyek mangkrak Hambalang era SBY. Wah, konon katanya pada saat lalu itu akan dibangun ulang lah, akan direnovasi dan lain sebagainya, akan diteruskan oleh Pak Jokowi lah. Tetapi kenyataannya juga sampai masa purna Presiden berakhir juga tidak ada kejelasan ya terkait Hambalang ini ya. Ya memang sedih sih, ada proyek besar mangkrak. Dan yang cukup fenomenal lagi malah Pak Jokowi. Pak Jokowi juga setidaknya akan ada bayang-bayang 58 proyek mangkrak ya. Apalagi saat ini juga di pemerintahan Pak Prabowo Gibran tengah fokus terkait apa? Terkait makan bergizi gratis ya, makan bergizi gratis. Dan bahkan pada saat lalu banyak setidaknya PSN yang akan dievaluasi oleh Pak Prabowo Subianto. Wah, jadi ini sungguh ketar-ketir ya. Kalau misalkan proyek ini mangkrak, wah akan ada setidaknya julukan Pak Jokowi setelah masuknya OCCRP sebagai pemimpin terkorup. Kalau banyak proyek yang mangkrak, pastinya juga akan ada julukan baru. Ya kemungkinan Raja Mangkrak dan lain sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Mega proyek Hambalang pernah dielukan sebagai tumpuan olahraga nasional. Pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga itu diproyeksikan bak rumah pencetak atlet berprestasi. Hasilnya justru bertolak belakang. Alih-alih mengangkat prestasi atlet nasional, proyek Hambalang justru mangkrak karena korupsi sederet elit politik era 2000-an. Pun citra pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jadi tercoreng. Presiden Jokowi pun menyatakan kesedihannya dan lain sebagainya ya. Nah, bahkan juga setidaknya ada lagi pemberitaan pada 30 Juli 2024 proyek mangkrak warisan Jokowi capai 20%, nilainya 141 triliun. Jadi kalau dibandingkan dengan Hambalang itu tidak ada apa-apanya ya. Kalau misalkan banyak proyek mangkrak di era Jokowi, ini 20% saja 141 triliun. Bayangkan kalau 50%, 50% artinya bisa 300 triliun lebih. Wow, semoga sajalah Pak Prabowo juga bisa memikirkan lagi lah terkait proyek-proyek Pak Jokowi ya, sehingga jangan sampai mangkrak lah. Kalau mangkrak pasti akan merugikan masyarakat dan lain sebagainya.